setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhanku setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Selamat malam saudaraku yang terkasih. Kita berjumpa lagi di dalam renungan live streaming ini.
Mari kita bersama-sama untuk merenungkan satu firman Tuhan yang mengajak kita untuk bersukacita. Mari kita terlebih dahulu membaca ayat firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18 berkata, "Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Saudaraku yang terkasih, firman ini mengajak kita untuk senantiasa apa? Bersukacita. Jadi harus senang terus, harus bahagia terus, harus gembira terus, apapun keadaannya. Dengan satu keadaan lagi yang menjadi penyeimbang, bahwa dalam keadaan itu kita harus tidak boleh melepaskan untuk tetap berdoa. Artinya relasi dengan Tuhan harus menjadi satu kebutuhan yang tiada henti, terlepas dari keadaan apa yang kita alami. Kita mau mengalami keadaan suka, keadaan duka. Lalu yang berikutnya lebih diteguhkan dengan satu himbauan, dan bukan satu himbauan, penentuan dari Tuhan yang mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku, mengucap syukur dalam segala hal. Kalau kita mengucap syukur karena kita diberkati secara jasmani, kita diberkati secara kebutuhan sandang dan pangan, siapapun akan mampu dan bisa untuk mengucap syukur. Tetapi pada saat kita mengalami hal-hal yang kita tidak inginkan, entah itu sakit penyakit, entah itu keadaan hidup yang nyaman terganggu, atau entah itu ada satu problema dalam keluarga yang berat, bagaimana saya harus melaksanakan perintah Yesus di dalam mengucap syukur di dalam segala hal ini? Ada not yang penting dikatakan, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Jadi mengucap syukur dalam segala hal itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi ini adalah satu jenis mengucap syukur yang dikatakan di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus. Kita sudah sangat tahu bahwa kita mempunyai satu juru selamat, kita mempunyai Tuhan yang kita panggil, kita sapa, kita agungkan di dalam nama Yesus Kristus. Maka mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus artinya bahwa kita mengucap syukur atas hidup. Hidup di dalam kehidupan ada satu kehadiran, dan kehadiran itu adalah kehadiran Yesus. Ini adalah satu perintah buat orang yang percaya, buat orang yang sungguh-sungguh bisa memahami bahwa hidupnya tidak lagi sendiri, hidupnya tidak lagi berjuang dengan kekuatan sendiri, tetapi ada Yesus. Artinya saudaraku, kita tidak membahas kita bersyukur karena kita diberkati. Andai kata kita tidak di dalam keadaan mengalami tingkat kenyamanan di dalam kehidupan ini, mungkin mengalami sakit penyakit, derita dan bergumulan hidup yang lain, mungkin zaman sekarang, zaman pandemi, bisa mungkin kita terkena COVID atau dan sebagainya. Tetapi di sini bagaimana saya harus mengucap syukur? Apakah saya mengucap syukur karena saya kena penyakit? Apakah saya harus mengucap syukur karena keluarga saya mengalami satu masalah, atau pasangan saya, atau anak saya? Apakah mengucap syukur karena itu? Bukan. Saudaraku yang terkasih, mengucap syukur di dalam Yesus Kristus artinya bahwa saudara dan saya mampu mengucap syukur karena hidup kita bukan hidup yang sendiri, tetapi hidup kita merasakan diberkati dengan satu kehadiran pribadi Allah, yaitu Yesus. Jadi kalau boleh diperjelas, pada saat saya pun mengalami bagaimana suami mengalami sakit yang begitu mengkhawatirkan, sampai harus dalam proses itu harus mengalami sebuah ketakutan karena dia mengalami ada gagal operasi dan sebagainya. Di saat seperti itu saya juga susah untuk mengucap syukur. Tapi pada satu titik, pada satu malam saya berdoa dan saya minta kepada Tuhan, Tuhan berikan
saya rahmat-Mu secara khusus agar saya mampu untuk mengucap syukur. Saya tidak perlu untuk mengucap syukur segala sesuatu yang besar, atau yang kesembuhan atau berkat melimpah, bukan. Tapi saya minta satu benih syukur supaya saya bisa menerima keadaan yang harus saya alami ini, karena saya tahu saya tidak mengalami sendiri, tetapi saya mengalami bersama Yesus. Saya mengalami bersama dengan Tuhan. Kalaupun saya menangis, Yesus sudah menangis terlebih dahulu sebelum saya. Kalaupun saya harus hancur hati, Yesus juga sudah mengalami terlebih dahulu dari saya. Malam itu sungguh ada satu keajaiban, ada satu mujizat yang luar biasa. Saya mengalami rahmat, saya mengalami kehadiran itu. Dan ternyata di situ saya baru mengerti bahwa kehadiran itu menyejukkan. Kehadiran siapa? Kehadiran Yesus. Kehadiran Roh Kudus yang saat itu menyapa saya dan mengangkat semua beban saya, mengangkat segala yang dulunya saya sulit untuk mengucap syukur. Tetapi setelah saya menyadari kehadirannya, saya mengalami kasih-Nya, saya mengalami Dia tidak pernah jauh dari hidup saya. Oh haleluya saudaraku. Di situ ada sesuatu yang ringan, terangkat dari sesuatu yang begitu berat sebelumnya saya rasakan. Dan di saat saya beban itu terasa ringan, terangkat karena saya mengalami kehadiran dan kasih-Nya. Di situ sungguh benar. Walaupun suami saya pada saat itu belum sembuh, walaupun keadaan mungkin ekonomi kami pada saat itu juga dalam keadaan terpuruk, tetapi pada saat itu saya sungguh-sungguh bisa mengucap syukur. Karena apa saudara? Bukan karena saya mendapatkan kesembuhan, bukan karena saya mendapatkan rezeki yang berlimpah, tetapi karena saat itu mata saya terbuka, saya boleh mengalami kehadiran Allah yang sangat mengasihi saya. Dan itu menimbulkan satu rasa syukur yang luar biasa. Dan saat itu saya menyadari bahwa sebelum saya menangis, sebelum saya mengalami tertindih beban berat, saya rasanya belum tentu mengalami kehadiran Allah dengan kasih-Nya yang luar biasa, yang seakan-akan Dia yang paling memahami kesusahan saya, Dia yang paling memahami segala kesedihan saya. Dan ini yang Tuhan minta saudaraku, apapun yang kau alami saat ini, maka belajarlah untuk mengucap syukur. Minimal dengan ucapan syukur yang mungkin pertama belum totalitas, tetapi kita belajar karena itu yang Tuhan mau. Di dalam Yesus kita mengucap syukur. Minimal hari itu akan dijadikan hari yang baik oleh Tuhan. Hari itu saudara melewati juga dengan cara-cara yang baik. Karena sesuatu yang positif, saat hati, pikiran dan akal budi kita bisa mengeluarkan, terus mengeluarkan, berusaha untuk mengeluarkan rasa syukur ini. Biar yang sedikit tidak perlu kita harus bersyukur karena mengalami berkat yang melimpah. Justru pada saat kita mengalami yang sedikit, kita mengalami bahkan nothing, tidak mendapatkan apa-apa, tapi saudara bisa mengucap syukur karena hidup saudara dan saya dicintai dan diberkati Tuhan. Amin, haleluya. Mari saudara kita sebentar teduhkan hati, kita berdoa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dalam renungan yang singkat ini Tuhan mengingatkan di antara kami bahwa di dalam menjalani kehidupan yang saat ini sedang kami alami, satu dengan yang lain tidak ada yang sama. Kami berbeda di dalam mengalami pergumulan dan perjuangan hidup, tapi tetap firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa dan mengucap syukur atas apa yang kau alami saat ini. Karena semua itu kau lakukan di dalam nama Yesus Kristus. Maka kami percaya Tuhan, saat kami mau berusaha melakukan firman Tuhan dan firman Tuhan digenapi melalui hidup kami, maka bagian yang selanjutnya ada di dalam tangan Tuhan.
Dan pada saat kami boleh melakukan kehendak Tuhan, apa yang menjadi bagian Tuhan adalah kami percaya Tuhan sediakan solusi. Tuhan akan sediakan jalan keluar bagi pergumulan kami. Dan Tuhan akan sediakan masa depan dan harapan yang penuh dengan berkat yang melimpah, yang semuanya itu sudah Tuhan sediakan buat kami. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan dan ikut berdoa bersama-sama dengan kami saat ini. Apapun yang menjadi masalah mereka Tuhan, apapun yang menjadi perjuangan yang berat atau ringan, tetapi tidak ada satu pun dari kami yang tidak menjadi kepedulian daripada Tuhan. Kami orang yang Kau cintai Tuhan, dan setiap pergumulan hidup kami, maka disitulah Allah yang peduli, Allah yang mengerti akan sungguh digenapi di dalam hidup kami orang yang percaya. Kami serahkan seluruh hidup kami yang masih berjuang dan bergumul ini, dan berikan kami kemampuan dan rahmat-Mu secara khusus, agar di dalam kehidupan kami yang selanjutnya kami bisa mengucap syukur dengan sungguh-sungguh dari hati kami yang paling dalam, dari seluruh kehidupan kami, agar setiap orang yang melihat, setiap orang yang ada di dalam dekat di dalam hidup kami, mereka dapat melihat ada Yesus di dalam hidup kami yang percaya. Semua doa dan ucapan syukur ini kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, saudaraku yang terkasih, kita persembahkan pujian ini dengan hati yang penuh dengan syukur. Apa yang Tuhan katakan, kita harus bersyukur senantiasa, harus mengucap syukur dalam segala hal. Haleluya. Bersyukur hanya kepada kasih Tuhan yang selalu menyertai hidup saudara dan saya. Bersyukur karena kasih-Mu Tuhan, Kau berikan kami hidup bahagia, damai sejahtera Kau tinggalkan bagi kami yang percaya. Oh Yesus menebus dunia. Berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan malam ini.